Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat sederhana, penuh dengan berkah, kalimat mulia yang telah dikhususkan oleh Sang Pencipta untuk orang-orang yang beriman, terucapkan dari lisan mereka dan akan dipenuhi segala kebutuhan mereka oleh Sang Pencipta. Kalimat ini selalu dirindukan oleh orang-orang beriman karena kemahamurahan Sang Pencipta Allah akan datang semua hanya dengan mengucapkannya. Dan dalam agama yang telah diturunkan oleh Allah diperintahkan agar setiap muslim dalam setiap kali melakukan kegiatan ataupun selesai kegiatan memuji Tuhannya dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat, cinta, rindu dan penuh ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan oleh Sang Pencipta Allah secara khusus fisiknya, akhlaknya, karakter-karakter dan juga jalur nasabnya. Manusia yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah secara khusus untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan tidak ada lagi nabi setelahnya juga rasul. Kesempurnaan syariat Allah telah sempurna dengan diutusnya manusia terbaik ini dengan membawa syariat terakhir. Memberikan salam hormat atau mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini adalah ibadah. Dan keutamanya sangat besar. Karena dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat, salawat dan taslim maka akan dibalas oleh Allah dalam waktu yang bersamaan dengan 10 kali tambahan karunia atau rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi kita, dan saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya betul-betul murni ingin menghadiri majelis ilmu tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Bila bermanfaat maka bersyukurlah kepada Allah. Bila ada yang keliru tentu kita memohon ampun kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk kepada kesepakatan Hudaybiyah. Kita sudah sempat membahas pada pertemuan yang sebelumnya, bulan Syawal tahun 6 Hijriyah, tentang Ghazwat Bani Mustaliq. Dan kurang lebih 3 jam bahasan kita berhubungan dengan masalah peperangan tersebut dan kisah terjadinya ifk, fitnah tentang berzinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in, dan ternyata itu adalah fitnah dan dusta. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan surah An-Nur yang Allah turunkan cukup panjang dari ayat 4 sampai ayat 26 berhubungan dengan masalah kisah tersebut. Pada bulan Dzulqa'dah, 1 bulan setelahnya, seperti kita sekarang di Syawal ini, bentar lagi masuk Dzulqa'dah, tapi ini di tahun 6 Hijriah. Setelah kejadian perang Bani Mustaliq tadi, Nabi SAW mengiklankan di Madinah akan melakukan ibadah umrah. Dan perlu kita review sedikit teman-teman sekalian, kondisi Mekah pada saat itu masih sangat panas, karena masyarakat Mekah, apalagi pemimpin-pemimpinnya, itu merasa sangat jengkel dengan kaum muslimin karena waktu mereka menyerang Madinah, yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, perang Ahzab, ya, atau perang Khandak, perang Parit, ya, di tahun 5 Hijriah, gagal total. 10.000 pasukan mereka bubar semuanya. Bahkan Naim bin Mas'ud, salah satu dari pimpinan mereka, sempat masuk Islam. Ya, suasana panas ini di Mekah betul-betul membuat mereka sangat benci dan tidak mau bertemu dengan kaum muslimin. Pada saat keadaan seperti itu, Nabi SAW justru iklankan akan umrah menuju ke Mekah. Keluarlah Nabi SAW dari Madinah dengan 1.399 orang. Bersama Nabi SAW berarti 1.400 orang. Sebagian buku-buku sejarah menyebutkan kalau jumlah mereka adalah 1.400 murni sahabat, bersama Nabi SAW berarti 1.401 orang. Intinya kurang lebih 1.400 orang.
Mereka keluar dengan menggunakan kain ihram dan mereka membawa pedang, tapi tidak membawa perlengkapan perang. Zaman dulu itu ada baju besi, ada topi besi, ada perisai, kalau orang niat berperang. Tapi ini enggak, pakai baju ihram dengan pedang juga dibawa. Rasulullah SAW suruh mereka bawa pedang. Dan ini nyata kalau Nabi SAW murni ingin umroh, bukan ingin menyerang Mekah. Karena semua 1.400 semuanya pakai baju ihram. Dan pedang-pedang mereka pun diletakkan, hanya digantungkan di leher-leher unta mereka. Jadi tidak dipakai sebenarnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, subhanallah, dengan hikmah Allah, tidak ada kaum munafik yang ikut kecuali satu. Pertama kali perjalanan Nabi SAW tidak ada munafik yang ikut. Hampir semua peperangan Nabi itu orang munafik terlibat karena ingin mengacaukan keadaan kaum muslimin. Tapi di perjalanan ini tidak ada yang mau ikut. Dengan hikmah Allah, kecuali satu orang yang namanya Ja'ad ibn Qais. Nanti kita akan bahas kisahnya. Ja'ad ibn Qais, ya. Kemudian pasukan atau jumlah ini muslimin mulai bergerak dan Ja'ad ibn Qais ikut. Berarti kalau kita hitung 1.400 orang ini adalah kaum mukminin, kita kurangi satu orang ini, munafik ini. Jadi jumlahnya 1.399, atau kalau kita ambil jumlah yang 1.401 dengan Nabi SAW, berarti bulatnya 1.400 orang. Dan ini lebih tepat sebenarnya. Kalau kita bahasakan dengan 1.400 orang, kalau kita keluarkan si munafik tadi. Orang-orang munafik sempat berkata, pada saat Nabi SAW mau keluar bersama sahabatnya, Muhammad ini ngajak-ngajak orang untuk pergi ke Mekah, sudah tahu orang Mekah masih panas, mereka mungkin bisa membantai, lalu pergi umrah tanpa persiapan perang, hanya pedang, pastilah Quraisy akan membantai kita nanti. Maka enggak usah keluar, hai muslimin. Jadi dari satu sisi Nabi SAW motivasi sahabat untuk keluar, sisi yang lain orang-orang munafik menahan itu. Nabi SAW tidak mempedulikan mereka, dan ini salah satu hal strategi menghadapi orang munafik. Jadi orang munafik mau kuar-kuar bagaimanapun, mau bicara apapun tidak usah dipedulikan. Nanti hilang sendiri fitnahnya. Tapi kita waspadai gerak-gerik mereka. Dan ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan dalam setiap kajian sirah ini sampai nanti meninggalnya Nabi SAW terus akan ada bahasan tentang orang-orang munafik dan bagaimana kondisi mereka. Tapi saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, ciri khas yang sangat nyata dari orang munafik adalah membenci Islam. Kalau hanya hadis Nabi yang menyebutkan ciri mereka kalau bohong, bicara berbohong, kalau mereka berjanji memungkiri janji, kalau mereka berikan amanah dan mereka khianat, ini adalah ciri kecilnya. Karena semua orang bisa terjerumus dalam kejadian tersebut. Berarti ada ciri kemunafikan, tapi belum munafik namanya. Bisa membawa kepada munafik yang besar. Munafik yang besar adalah betul-betul membenci Islam. Allah dan Rasulnya mengatakan A, dia mengatakan B. Sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya tentunya. Nabi SAW menuju ke Bir Ali atau wilayah Dzul Khulaifah, tempat niatnya dan miqatnya kaum muslimin kalau mau umrah dan haji, dan beliau mengenakan ihram bersama seluruh sahabat pada saat itu, serta beliau memerintahkan para sahabat dari Madinah untuk membawa hadyu. Apa itu hadyu teman-teman sekalian? Hadyu adalah hewan yang dikhususkan untuk dikorbankan untuk Allah, yang diberi tanda juga tidak dibebani apapun punggungnya, baik manusia atau barang-barang. Itu namanya hadyu. Kebanyakan kaum muslimin termasuk orang-orang muslim di Indonesia fahami hadyu ini hanya untuk haji. Jadi mereka berkorban pada saat haji saja. Kalau sunnah Nabi SAW haji dan umrah. Makanya jarang sekali di antara jemaah kita kalau lagi umrah mereka hadyu, menyembelih hewan. Padahal sebenarnya bagian dari sunnah Nabi SAW. Dalilnya sangat nyata dalam kesepakatan Hudaybiyah ini pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Maka semua sahabat yang punya kemampuan membawa hadyunya. Jadi dia pakai tunggangan, kemudian dia bawa di belakang hadyunya. Bisa domba, bisa unta yang dibawa, tapi khusus binatang ini karena akan dikorbankan nanti di wilayah haram di Mekah, maka mereka tidak membebankan apapun di punggungnya. Tidak ditunggangi, tidak juga dikasih beban-beban. Sebagian ulama mengatakan ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingin berkurban, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha insyaAllah, maka usahakan hewan kurban itu tidak dibebani apa-apa. Jadi misalnya sapi
jangan sapi yang membajak. Ya. Emang sapi yang dipelihara khusus untuk dikurbankan. Para sahabat bahkan kalau mau berkurban mereka sudah beli 6 bulan sebelumnya, lalu mereka gemukkan kambing dan domba itu, di Idul Adha mereka kurbankan. Jadi khusus untuk Allah memang usahakan sapi atau kurban ini, kambing, domba, atau di negara Arab ada unta, jangan sampai dia terbebani dengan apapun. Memang dia harus disiapkan untuk dagingnya dikurbankan. Berita keluarnya kaum muslimin didengar oleh orang-orang Quraisy, tersebar langsung. Karena Nabi SAW iklankan. Kalau dalam peperangan, tradisi Nabi SAW beliau tidak pernah iklankan sasarannya. Kecuali di Khaybar, beliau iklankan terang-terangan. Juga perang Tabuk. 2 peperangan itu Nabi SAW iklankan. Yang lain tidak pernah. Setiap pasukan muslimin tidak tahu. Nabi bilang jihad ikut saja. Kemana arah pasukan diikuti. Ini strategi supaya musuh tidak tahu kalau mereka akan diserang. Di sini Nabi SAW nyata bukan mau berperang karena beliau keluar dan mengiklankan. Kalau mau umrah dan memang jalannya menuju ke Mekah. Maka tersebar itu dan orang-orang Quraisy mengetahui. Pada saat mendengar itu orang-orang Quraisy pun keluar mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Kurang lebih jumlahnya 3.000 dengan pakaian perang. Ingin menghadang Nabi SAW agar tidak masuk ke wilayah haram. Wilayah haram. Cara penyebutannya itu ha, mim, ra, haram. Haram. Langsung. Ya, haram artinya dimuliakan. Kalau kita pakai alif, haram. Ya, berarti dilarang. Ya. Wilayah haram. Kita katakan masjid haram. Masjid. Ya, wilayah haramain. Ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kalimat haram, Ashhurul Hurum misalnya dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah sebutkan. Wilayah haram di Mekah teman-teman, termasuk kalau orang lagi haji, masuk di dalamnya adalah Mina dan Muzdalifah. Kan tempat jemaah haji salah satu tempat wukufnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah, haji itu, tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Tanggal 9 itu paginya di Arafah sampai terbenam matahari, malamnya ya, malam tanggal 9, malam Idul Adha, itu mereka di Muzdalifah. Tanggal 10, 11, 12, 13 ini semuanya di Mina. Jadi ada 3 lokasi yang didatangi bagi jemaah haji. Mina yang paling banyak, Muzdalifah malam hari di tanggal 9, dan Arafah pagi hari sampai terbenam matahari di tanggal 9 juga. Dari 3 lokasi ini, Mina dan Muzdalifah masuk wilayah haram, tapi Arafah tidak masuk wilayah haram. Arafah di luar wilayah haram. Secara hukum, kaum muslimin menerima hukum dari Allah dan orang-orang Quraisy juga masih turun-temurun membawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam khusus wilayah haram ini. Tidak boleh ada peperangan di situ, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.